Berbicara mengenai generasi Z memang tidak luput dari kata teknologi. Generasi Z merupakan generasi yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam menyerap keterampilan digital. Gen Z juga hidup di zaman yang bersentuhan langsung dengan teknologi, begitu pula dalam dunia pendidikan, khususnya di era pandemi. Munculnya pandemi COVID-19 memaksa generasi Z untuk semakin akrab dengan teknologi dalam dunia pendidikan. Lantas, metode pembelajaran seperti apa yang diminati oleh para generasi Z sekarang ini? Yang aku pengen dapetin tuh udah didapetin ya sekarang, karena kan sekarang udah mulai hybrid, jadi lebih enak lah, lebih nyaman juga buat belajar. Kayak kadang kita onsite, kita online, jadi kadang biasanya tuh teorinya kan online, jadi pas kita onsite tuh kita malahnya praktek-praktek gitu kan, dan itu menurut aku sih lebih lebih gampang diterima sih daripada kayak kita teori terus sampai kayak bosen gitu kan biasanya. Jadi untuk pribadi sih, kalau saya sih lebih prefer hybrid ya. Jadi kalau misalkan memang ada praktek yang perlu datang ke kampus, pasti saya lebih milih onsite. Soalnya namanya praktek, ada pegang alat atau apa pasti lebih enak langsung gitu, secara langsung dibandingkan online tuh lebih rumit. Tapi kalau cuman sekedar mungkin materi atau tugas-tugas, itu bisa diselesaikan di rumah secara online sih. Kalau aku secara pribadi suka dua-duanya, tapi untuk sekarang ini aku prefer ke onsite sih Kak. Karena kalau onsite ini kita jadi secara nyata gitu ya, kita belajar juga, jadi kita bisa langsung merasakannya juga untuk belajar gitu Kak. Di Indonesia sendiri, pemerintah dan perguruan tinggi sedang mengutamakan pengembangan perkuliahan digital. Banyak universitas di Indonesia yang mengembangkan metode pembelajaran hybrid online dan offline sebagai wujud pengembangan perkuliahan digital tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun oleh katadata.co.id pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa keuntungan bisnis di era digital pada era pandemi di Asia Tenggara dalam sektor pendidikan mencapai 55%. Adapun digitalisasi dalam sektor pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan mahasiswa yang nantinya akan berhadapan dengan dunia kerja. Menurut data yang dirilis The Economist, terdapat beberapa skill yang dibutuhkan saat memasuki dunia kerja saat ini. Namun, terdapat 4 skill yang diprioritaskan sebagai output dalam pendidikan di era digital, yakni kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan juga kreatif. Dengan demikian, transformasi digital di dunia pendidikan perlu difokuskan untuk mengakomodir hal tersebut. Keharusan digital dalam dunia pendidikan ini pada akhirnya membuat setiap institusi pendidikan termasuk BINUS University untuk memberikan metode pembelajaran atau learning style yang sesuai dan juga relevan dengan tren generasi Z yang serba digital. Ya, pertama tentu BINUS sangat menyadari ya, bahwa mahasiswa yang masuk mengikuti proses pendidikan di BINUS itu kan ya selalu berbeda generasinya ya, sesuai dengan eranya lah begitu ya. Dari mulai milenial ya, kemudian generasi Z maupun nanti generasi alpha ya. Nah, kita tahu kondisi itu, maka sebenarnya BINUS sudah menyiapkan pola pembelajaran. Kita menyebutnya mungkin learning style-nya mahasiswa itu kita sudah pelajari betul. Kemudian kita juga di era COVID ini kan sebenarnya kan kita dulunya kan reguler ya. Reguler, walaupun sebenarnya dari dulu BINUS punya virtual class dalam bentuk BINUS Maya ya. Virtual class-nya kan udah jalan lama tuh dari 2003. Artinya sebelum pandemi pun sebenarnya mahasiswa itu sudah diajari ada kelas dan ada virtual class BINUS Maya. Kita sekarang sudah generasi yang saya kira sudah sangat lengkap ya di dalam pola pembelajarannya. Multi-channel learning menjadi salah satu metode pembelajaran yang diberikan BINUS kepada mahasiswa generasi Z saat ini. Metode pembelajaran ini diberikan dengan harapan bahwa generasi Z dapat memperoleh ilmu dari berbagai sumber termasuk sumber digital. Anak-anak generasi sekarang itu nggak seneng penuturan yang kayak ceramah gitu ya. Jadi kita paham tuh. Terus kemudian juga kita harus buka juga bahwa sumber belajar itu bukan hanya dari dosen. Ya. Kita menyebutnya multi-channel learning, nah gitu. Multi-channel learning itu berarti pembelajaran itu satu sumbernya bisa dari dosen, bisa juga di luar dosen. Nah di luar dosen ini banyak. Bisa online resource yang diberikan oleh dosen, bisa lecture note-nya dosen, ya, catatan-catatan.
bisa juga dia lihat di berbagai informasi di internet ya, baik itu video ataupun mungkin informasi-informasi dari web gitu ya. Bisa juga dari e-book ya, kita akan punya e-book ya, itu juga bagian dari proses pembelajaran. Jadi dan tentu saja kita berharap suasana di kelas bukan monoton ya. Ilmu itu diberikan one way dari dosen, tetapi juga ada komunikasi yang timbal balik, interaktif gitu. Dan penting juga anak-anak sekarang belajar juga mesti ditunjukkan nih di lapangannya kondisinya seperti apa, dunia realnya tuh kayak apa gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita ingin tekankan ya. Jadi tidak monoton pola pembelajaran yang ceramah, classical class gitu yang sifatnya hanya terus dari dosen semua. BINUS University sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia hadir untuk ikut mewujudkan pengembangan pembelajaran digital, khususnya untuk para generasi Z saat ini. Hal ini dilakukan guna menghadapi tantangan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap memasuki dunia kerja.